kolok di situ. IQ itu cara gampangane. Terus nek anggone kono definisinya adalah kemampuan seseorang yang meliputi kecerdasan seseorang atau kemampuan seseorang yang meliputi bahasa berhitung, bersikap, dan lari kan? 4 hal. Kemampuan seseorang yang meliputi atau yang berkutat pada linguistik, bahasa, kemudian numerik, angka atau berhitung, kemudian visual, ruang, kemudian behaviorism atau sikap. 4. Berarti ruang, bahasa, angka, ruang, dan sikap. Itu biasa. Ya. Oke. Jadi kecerdasan intelektual ini review ya. Kecerdasan intelektual secara definisi adalah kemampuan yang meliputi bahasa atau linguistik, kemudian angka atau numerik, kemudian ruang atau visual, kemudian behaviorism atau sikap. Jadi gerak itu wis duwe. Definisinya itu berbeda-beda. Iya. Bahkan saya kayak number itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Number. Linguistik itu. Linguistik kan bahasa. Yaitu makanya cara gamblangi, cara gampangi. Sing penting sing mbok eling-eling itu 4 item. Karena nanti setiap trainer itu kadang bahasanya juga beda. Ning intine padha, makanya sing kudu dieling-eling nek kaitannya dengan kecerdasan intelektual adalah kemampuan seseorang yang meliputi berhitung atau angka. Kadang ya harus berhitung, harus angka, harus linguistik kaitannya dengan angka. Kemudian bahasa. Kemudian ruang itu kadang ya spasial, kadang visual atau gambar. Kemudian behaviorism, sikap atau tingkah laku. Itu. Di kemampuan yang meliputi 4. Sampeyan takoki ya saelingi sampeyan sing penting 4 itu mbok sebut. Bahasa atau linguistik atau cara berbicara ngono ya masuk. Ini sing paten iki. Padahal ini secara sederhananya kecerdasan intelektual itu adalah kemampuan untuk berpikir kan, mikir itu kecerdasan intelektual. Kemudian kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk memahami perasaan dirinya sendiri dengan baik, memahami perasaan orang lain dengan baik, dan memiliki ketahanan mental yang kuat atau unshakable mentality. Itu bahasa Inggris Bang Eko. Ketahanan mental yang kuat itu bahasa Inggrisnya unshakable mentality. Unshakable tulisannya mentality. Kemampuan mental ya, ketahanan mental yang kuat. Nek kecerdasan emosi 3 item. Memahami perasaan diri sendiri dengan baik, perasaan orang lain dengan baik, dan memiliki ketahanan mental. Iki nek ora diulang-ulang ngono ya. Makanya pentingnya review di sini. Senajan wis berkali-kali harus selalu diingat, selalu diulang-ulang. Kemudian yang ketiga, kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui arti, makna, nilai, dan tujuan hidup. Spiritual apa? Arti, makna, nilai, dan tujuan hidup. Arti hidup apa? Sebagai khalifah fil ardh atau pengelola bumi. Jadi arti kita dihidupkan oleh Allah itu untuk mengelola bumi sebagai khalifah.
Kemudian makna hidup, arti dan makna berbeda kan? Coba Ustaz. Arti dan makna berbeda. Sebagaimana ngantuk dan tidur. Ngantuk ambil turu itu beda. Ya, arti ambil makna juga beda. Kalau arti hidup itu sebagai khalifah. Kalau makna hidup rahmatan lil alamin. Memberi rahmat kepada seluruh alam. Nah, memberi rahmat ke seluruh alam ini ya, rahmat itu berbeda-beda. Kita memberi rahmat kepada istri, ya digauli dengan baik. Memberi rahmat kepada tetangga ya hanya sekedar di ya beda karo bojone. Memberi rahmat kepada ayam ya nek ape butuh ya disembelih. Ini caranya nyembelih dengan apa jenis cara-cara yang sesuai dengan syariat. Itu memberi rahmat. Termasuk tambang apa jenenge? Tambang sumber daya alam tak ditambang itu juga memberi rahmat. Rahmatan harus rahmatan alamin. Boleh, tapi dengan cara orang kok senengi. Akhirnya mengakibatkan bencana itu ya merusak itu ke rahmatan alamin. Terus nilai hidup itu adalah nilai hidup AHVS, Asmaul Husna Value System. Jadi Asmaul Husna Value System itu adalah sistem atau aturan nilai-nilai Asmaul Husna, keteraturan nilai-nilai Asmaul Husna. Jadi kita ini mempunyai nilai-nilai yang berada di dalam diri kita. Nilai-nilai itu adalah percikan dari Asmaul Husna. Jadi Allah duwe Asmaul Husna. Kemudian Allah menganugerahkan cipratan dari Asmaul Husna ini kepada diri kita. Terus didelehkan oleh awak dewi sebagai software. Jadi oleh awak dewi bukan Asmaul Husna, tapi nilai-nilainya. Nilai-nilai dari Asmaul Husnanya Allah. Kemudian tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Jadi intellectual quotient ada 4 item: bahasa, kemudian angka, kemudian ruang dan sikap atau gerak. Kemudian emotional quotient ada 3: mengetahui perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, dan mempunyai ketahanan mental. Spiritual quotient ada 4 item: arti, makna, nilai, dan tujuan hidup. Arti hidup adalah khalifah fil ard. Makna hidup adalah rahmatan lil alamin. Nilai hidup adalah AHVS atau Asmaul Husna Value System. Tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah. Dan 3 hal ini, jadi sini prolog itu 3 hal. 3 hal ini adalah modal kita. Kenapa ini penting kita pahami saat ini? Kenapa ini penting disampaikan oleh Pak Ari? Karena ternyata Pak Ari itu menemukan hal ini yang sebenarnya sudah dari dulu Kanjeng Nabi wes memberitahu, tapi dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Kemudian oleh Pak Ari dibuat metode, akhirnya terus muncul ada 3 kecerdasan. Yang sementara ini nih, kita memahami sing diarani cerdas itu ya mek iki netok, IQ netok. Angger ing siji ya cerdas. Angger ling ngapalno cepet itu ya cerdas. Angger ndake ngomong itu ya cerdas kan. Nek ana wong sing karo kancane welas, karo kancane gampang nulung itu gak diarani cerdas. Nah sekolah gak dicatat sebagai prestasi. Sehingga kita sekarang mencoba untuk memahami, oh ternyata kecerdasan itu tidak hanya di otak, dirasa juga ada yang namanya kecerdasan emosi. Bahkan berkaitan dengan ketuhanan, tentang pemahaman kita tentang Tuhan, itu juga kecerdasan. Dan kecerdasan emosi dan spiritual ini tidak ada batasnya. Semua orang punya potensi untuk mengembangkan. Itu intelektual. Nah, intelektual biasanya itu terbatas. Makanya di kecerdasan intelektual itu ada ukurannya, IQ-nya semene. Nah, anjene setelah rapate iso ngitung. Dungu kata-kata matematika wis wegah. Kalau ngitung wis wegah. Nah iya. Karena memang potensi kecerdasan intelektual di bidang numberiknya itu
memang mek sakmono. Cara digas itu kok iso ning wah yo abot berat. Iso malah uteke malah konslet. Tapi nek kaitannya dengan emosi ndak. Jenenge wong sakake. Saiki sakakemu ku hanya sekedar sakake nok jero nok pikiran tok, nok perasaan tok. Sakake ini lah wong iku. Itu kan iso mbok kembangno. Senajan ora patek cerdas oteke, ora patek cerdas intelektuale. Nek ngomong kata-kata saiki kowe ngomong saiki hanya sekedar saiki ini mek delok tok. Kan iso mbok kembangno saiki dengan cara ditiliki, ditakoni. Iso dikembangno dengan cara dibantu. Bantune iso sesaat itu, iso berkelanjutan dan seterusnya. Ini pengembangan kecerdasan emosi. Kecerdasan spiritual juga bisa dikembangkan oleh siapapun. Kaitannya dengan Tuhan, ketuhanan. Tidak hanya sekedar kiai saja yang iso cerak karo Gusti Allah itu. Cahangon ya iso cerak karo, lebih cerak karo Gusti Allah ya iso kan gitu. Nah inilah kabar gembiranya bahwa kita itu punya potensi yang luar biasa berupa 3 kecerdasan. Karena awak digelem gak ngembangno iku. Kan gitu. Nah, 3 kecerdasan ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi 3 kecerdasan ini sifatnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Contoh kayak jenenge sepeda motor. Itu yo komponennya terdiri dari roda, mesin, jok, setang dan seperangkatnya itu baru dinamakan sepeda motor. Terus jenenge kopi, iku ya ana banyune, ana gulane, ana kopine. Itu baru dinamakan kopi. Tapi kalau kita bahas satu-satu kopi itu nek gawe kopi itu kopine sak sendok. Gulane 2 sendok. Banyune sak gelas. Komposisinya berbeda, tapi tidak bisa dipisah-pisahkan. Aku nganu jika kopi netok, itu ya ora kopi dalam arti kopi yang biasa kita sebut ya. Itu hanya kopi netok berarti. Ora iso diombe. Aku gula netok berarti malah ora kopi, ya gula. Aku banyu netok ya enggak. Maka 3 kecerdasan ini meskipun komposisinya berbeda, ukurannya beda, tapi ora iso dipisahno. Harus disatukan antara otak, rasa, dan hati itu kudu disatukan. Nek pengen sukses dunia akhirat. Nek hanya pengen sukses dunia tok cukup antara utek tinggu ambek perasaan. Itu sukses dunia. Tapi akhiratnya ora sukses. Nah, gambaran dari satu kesatuan 3 hal ini itu kira-kira gini. Sing diarani dijengakno dengan istilah ISQ model. Ini kepiye ya? Kira-kira lah ya. Iya. Sampai berarti. Di kuning kono. Kuning buri gitu. Gambar. Gambar. Proyektor ini. Gambar apa? Gambar apa?
Gimana tiga kecerdasan? Keinginannya iki ya bisa dikatakan fisik, iki bisa dikatakan apa jenis sadar, prasadar, iki bawah sadar. Bisa dikatakan ini zohir, iki zomir, iki sarohir, bahasa kita. Bisa dikatakan dengan iki Islam, iki iman, iki ihsan. Ini istilah-istilah saja. Jadi dari tiga kecerdasan ini kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain, ini istilahnya beda-beda. Kemudian yang digambarkan seperti ini adalah gambar ISQ model. Maksudnya ISQ model itu kita dipahamkan bahwa tiga kecerdasan ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Ora iso nunggu satu kecerdasan tok. Tetap orang maksimal, orang maksimal. Orang sesuai dengan yang dimaksud Allah. Orang sesuai yang diinginkan oleh Allah. Nah, di sini ini adalah fitrah. Bahwa AHBS di sini. Soal penerapan sistem itu di sini. Atau di sini SQ. Bagian mana? Bagi siji di sini SQ. Ya, SQ itu apa isinya? Nilai-nilai asmaul husna. Ini loh mbak, kamu dicerkani tidak apa-apa. Ada 7 mereka. Kalian selawat tidak ada ambek bilang. Jadi susunan IQ, EQ dan SQ yang paling dalam itu adalah SQ. Dan oke ini adalah gambaran jiwa kita. Software kita itu tersusun dari ini. SQ. Yang isinya adalah fitrah. Fitrah itu apa? Ini anugerah nilai-nilai asmaul husna tadi. Nilai asmaul husna apa ya? Jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, peduli, adil, pengen sugih, mencintai. Pokoknya nilai asmaul husna itu di sini semua. Nah, semua manusia itu diberi itu. Diberi software di sini di dalam. Nah, software ini itu punya keinginan, punya dorongan untuk keluar. Pembohong sekalipun, dihapusi keluar hati. Iya kan? Pembohong itu loh, ketika dihapusi dia sakit hati. Dia pengen diapakan? Dijujuri. Jadi seorang pembohong itu dia selalu ingin orang lain jujur pada dia. Iya kan? Ya itu artinya nilai dasar manusia itu sama. Kabeh wong itu pengen jujur. Kabeh wong itu pengen mencintai, pengen dicintai. Dan dorongan untuk jujur, dorongan untuk mencintai, itu semuanya sama. Wong itu dorongan untuk itu. Sampai orang jujur menaati orang penak. Yes, bukan orang nyaman, tapi nggak jujur nyaman. Karena sifat ketidakjujuran itu tidak sesuai dengan software yang ada dalam diri. Tidak sesuai dengan dorongan. Kenapa tidak jujur? Karena ada belenggu di sini. Belenggu manggilnya nanti. Di sini nanti belenggu. Belenggu yang kemarin kita bahas dengan jenenge jeneng 7. Nanti di pembahasan yang setelahnya kan sudah kita bahas. Jadi setelah prolog kan ZMP. Di ZMP itu kan belenggu-belenggu kita dikenalkan dengan itu. Semakin banyak belenggu di sini, dorongan fitrah, dorongan nilai dasar ini semakin sulit untuk keluar. Maka yang mau ngapusi itu karena ada belenggunya tebal. Ini ngapusi. Nek belenggunya dilongi itu ya nanti dia tidak orang sistem ngapusi. Kemungkinan belenggunya adalah kepentingan. Karena kepentingan dia akhirnya ngapusi. Kepentingan yang egois. Nek kepentingan saya egois mau dihilang, dia akhirnya jujur.
Pagi. Ngantuk ya. Jadi ini adalah SQ. Kemudian yang ini yang ono kotak 5 ini. Ini adalah EQ. Sini, EQ. Yang 6 EQ. Di ranah mental. Jenok jero. Cara di bahasa ini kan iman. Iman itu di sini. Makanya Pak Ari nanti mengambil hikmah 6 rukun iman. 1 iman kepada Allah, 2 malaikat, 3 pada kitab, 4 kepada Rasul, 4 kepada kitab, 5 iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada Allah. Hikmahnya diambil, artinya hikmah itu bukan ngamalin dari rukun iman. Hikmah itu cara umpamane rukun iman iku omah, hikmah itu mek sak kamar gitu. Ada beberapa kamar tuh hikmah. Pak Ari ngambil 1 kamar. Kemudian Pak Ari pakai istilah nanti ada star principle, angel principle, leadership, learning principle, vision, development principle. Prinsip 6 prinsip ini nanti disampaikan dalam rangka membangun mental kita. Nengko itu dijelaskan. Apa star principle nanti dijelaskan. Yang ingin saya sampaikan adalah susunan 3 kecerdasan itu gambaran ngono. Jadi yang paling dulu itu adalah spiritual. Dimana spiritual itu nilai-nilainya pengen selalu keluar. Nanti ditangkap oleh mental. Ketika ini sudah bersih, tidak menghalangi, maka nilai kejujuran misalkan atau nilai kedisiplinan lah. Nilai kedisiplinan ini kan muncul terus ditangkap oleh mental. Mental itu cara berpikir dan berperasaan. Jadi sifat kedisiplinan, sifat tanggung jawab ini kok wis muncul ditangkap oleh mental. Nanti akhirnya cara berpikir itu ya tanggung jawab. Ya aku kudu tanggung jawab ini, aku kudu lunga dhisik. Aku ditanggung jawab aku kudu sampai telat. Nah ini cara berpikir. Baru ketika wong wis mikir, wis duwe pikiran ojo sampai telat karena saya punya tanggung jawab, saya punya kewajiban. Akhirnya dia melaksanakan apa jenenge, akhirnya dia mengactionkan atau melakukan piye carane ben ora telat. Akhirnya dia nglakoni. Undangannya jam 8, perjalanan setengah jam berarti sedurunge setengah 8 kudune wis. Lah, wis mangkat inilah intellectual quotient. Intellectual quotient cara mono nok kene Islam. Islam itu kan rukun iman kan syahadat. Itu kudu diucapno. Jadi nek mental itu kan masih di pikiran. Nek wis intelektual iku wis diketokno berupa tindakan. Makanya nok kene iki sadar, alam sadar. Cara istilah kene Islam. Pakai istilah Islam, Pak Ari mengambil 5 rukun iman ini dienggo hikmah. Diambil hikmahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Syahadat, sholat, poso, zakat, haji. Karena ini cara garis ini nak jopo yang mengelilingi. Artinya simulane nilai-nilai yang ada di dalam ini punya keinginan kecenderungan untuk keluar. Iki kudune diresiki ben nilai iki gelem keluar, nek keluar ditangkap oleh mental, cara berpikir, pikirannya benar, nek pikirannya benar diaktualisasikan, dilakoni. Sehingga apa yang kita lakukan yang ada di sini ini, perjalanan yang ada di sini itu adalah bersumber dari mental, dari cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar bersumber dari nilai-nilai Asmaul Husna. Sampean melakukan sesuatu itu usahakan itu dari pikiran yang benar. Karena setiap tindakan pasti dari pikiran. Ya ora. Sampean nglakoni apa-apa udah mesti kepikiran. Kecuali wayah lindur. Lah apa yang sampean lakukan itu pasti dari pikiran. Sing dadi PR, pikiran ini kudune bener.
pikiran benar piye? Bangun dengan 6 rukun iman, prinsip rukun iman. Nah, 6 prinsip rukun iman iki kok iso dadi memunculkan sebuah pikiran yang benar? Bahannya dari mana? Harus dari hati. Harus dari fitrah. Ya, ben pikiran dari fitrah jangan sampai ada belenggu. Ada iki di video iki muter kabeh. Jadi iki punya kecenderungan untuk keluar, sing iki yo silih berganti, sing iki yo muter, sing iki yo. Makanya kok nek wae sampean ngene kono, kok nanti akan ketika dipaparkan ISG model sebelum ini itu dipaparkan tentang alam raya gitu. Tentang tata surya. Ono srengenge, ono bulan, ono bumi, ono planet-planet. Tunjukkan nanti gambar. Oh ternyata matahari itu apa jenenge berputar. Matahari itu berputar mengelilingi matahari itu kan pusat tata surya ya. Itu mengelilingi galaksi. Nah, bumi berputar mengelilingi matahari. Matahari berputar bulan berputar mengelilingi bumi. Putaran-putaran ini itu sangat teratur. Ya, si Jai mandek apa yang terjadi? Akan terjadi kehancuran. Atau nggak mandek tapi sing bulan itu kan mengelilingi matahari. Terus bulan itu bulan kan mengelilingi bumi. Bulan kok jujur melok mengelilingi matahari, apa yang terjadi? Tabrakan. Karena tidak sesuai dengan jalurnya. Sesuai garis itu deal ya. Kita percaya ya. Ilmu alam tadi loh. Bumi itu berputar mengelilingi matahari. Bulan berputar mengelilingi bumi. Itu deal ya. Kita pasti iso ndelok dari ilmu pengetahuan. Kita yakin. Laroi bafi tidak ada keraguan kan. Dan itu yang terjadi memang. Nah, begitu juga spiritual. Begitu juga jiwa kita. Iki susunan iki. Nek ana siji sing mandek, maka akan terjadi kehancuran. Nek hancuri bumi, hancuri tata surya, kiamat mungkin. Dan itu belum terjadi. Tapi nek kehancurannya jiwa, itu banyak yang hancur jiwa. Ketika nilai-nilai itu gak iso metu, terus cara berpikirnya gak bener, tindakannya mesti kacau. Karena sudah tidak sesuai dengan aturan, ya wes akhirnya ngapusi. Akhirnya terus orang disiplin, akhirnya terus ya wes elek-elek. Jadi kejelekan yang terjadi itu sebenarnya adalah karena 3 kecerdasan ini tidak berjalan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Semangat pagi. Ya kan? Ya apa-apa, kalau kurangnya apa-apa. Sing penting ana manfaate ngono lho. Tak terusno ana manfaate. Nah, ini masalah sangat serius dan ini sangat serius. Sangat penting. Ini tasawuf modern. Merah apa ya? Susu ya. Kopi Oh. Kopi kok udah ngopi. Wes. Kabeh. Jinet. Banjuran ora. Iki sama jodoh. Lagi. Sekelas berdua. Lagi lho, iki mana sih gini? Mana sih? Mana? Aku iki lagi tidak. Aku sampai sithik ae. Berarti sithik. Wah, Kang Pin pahit goreng anu kopine. Kopi ora gula deh. Gulane sithik. Lebih banyu kopi. Baik bulan di sini aja. Dia pahit. Gulane lagi sithik ya, Mbak. Tetep lagi gula. Baik bulan di sini bulan. Udah biarane kopi engko.
Kopi nang aku. Kopi kamu. Lanjut. Lanjut. Jadi kira-kira ESG model ini sudah bisa dipahami. Antara Bang Junaid. Paham tak? Paham. Paham betul lah. Dia baru paham nggak? Mengapi ngipi ya. Ya, orang ini serius coba. Sampai ini pada karo tahu ya. Jadi ini adalah tasawuf modern. Ya isinya ya kayak ini. Oh sing bener iku mangan lho. Ya sing jero iki lho. Nilai apa? Rukun iman mereka. Sing iki adalah cara kecerdasan iki spiritual quotient. Sing iki emosional quotient. Sing pol jogo itu adalah intelektual quotient. Jadi sing pol jero iku fitrah. Nah, spiritual quotient itu isinya adalah fitrah. Fitrah itu adalah percikan-percikan dari nilai-nilai asmaul husna. Nah, emotional quotient itu isinya adalah 6 prinsip rukun iman. 6 prinsip bukan rukun imannya, prinsipnya. Terus intellectual quotient itu isinya adalah 5 langkah rukun Islam. Nanti akan dibahas secara detail apa jenis 6 prinsip 5 langkah ini nanti dibahas. Jadi yang pertama kan dibahas iki, mengenai prolog itu dibahas kan 3 kecerdasan. Kita sudah paham, oh kita punya potensi 3 kecerdasan. Nah, 3 kecerdasan ini manggone nang ndi kayak ngene iki kira-kira. Di hati itu bukan di hati di sini ini karena ono hati berupa hardware, berupa hati yang di sini itu nanti ada mau hati ini gila hati ini kan oke nih ditunjuk. Tapi pada dasarnya kan bono dia hati dalam tanda kutip nilai itu tadi. Termasuk perasaan itu nanti. Itu kan nggone kene kan ya hanya sebagai kira-kira nak gini lah perasaan. Tapi manggon tepatin nanti kan kita enggak tahu. Kan gitu. Makanya gambaran ini itu adalah alat bantu untuk kita memahami tentang posisi 3 kecerdasan. Bisa dipahami? Ini yuk satu rumit masalah software. Iya. Memang butuh meskipun tidak sepaneng harus serius. Para perlu sepaneng ini serius. Itu kaitannya dengan prolog ini kok akan dipahamkan. 3 kecerdasan, kemudian gambaran letaknya di mana itu seperti itu. Yes ya. Nek wis gambaran letaknya, tadi kan di sini kan ada yang namanya belenggu. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan agar ESG model ini berjalan dengan maksimal itu kita harus ber-ZMP. Ini ZMP kan isi nih kan ada 7 minggu lah kira ya siapa lah ini kan sudah. Jadi setelah prolog sampai sini 3 kecerdasan, terus gambaran susunannya posisinya sudah kita ketahui. Di mana di dalam ESG model tadi penyakitnya itu kan namanya belenggu. Jadi fitrah atau nilai gak bisa metu karena ada belenggu, ada penyakit, ada virus. Maka harus dibersihkan dengan cara apa? Zero man process. Proses pembersihan hati, proses pembersihan pikiran. Nah, belenggu itu banyak sekali. Ramek itu banyak sekali. Tapi ben mudah untuk mengingat, Pak Ali terus meringkas, mencoba untuk meringkas 7 item saja. Prasangka buruk, pengalaman hidup yang jelek, kemudian prinsip hidup yang menyesatkan, pembanding, kemudian kepentingan yang egois, kepentingan pribadi,
sudut pandang yang hanya satu arah, kemudian literatur atau fanatik. Terlalu fanatik, tujuh hal ini sampean ngerti itu minimal wis duwe ugeran. Oh, berarti prasangka buruk itu adalah belenggu. Kudune tak minimalisir. Pengalaman yang menyesatkan iki yo belenggu. Pengalaman sing elek-elek lho semarai awak dhewe ra maju. Iya belenggu terus netralisir. Lihat trauma cewek. Iya kan ada termasuk contohnya kan ada seorang wanita yang dia itu kenal dengan seorang cowok. Hari pernikahan mesti tentukan, ternyata sebelum hari ya sang cowok tadi kedapatan berselingkuh. Akhirnya sang cewek kan kita bunyi paling ngono ceritanya pengalaman itu. Akhirnya sang cewek itu terus wah trauma. Tapi lagi pertama anulah masih apa jenis iso move on. Akhirnya mencoba untuk dengan laki yang kedua. Lu kok ngono nih? Akhirnya terus setelah yang kedua kalinya dia terakhir tetap terus menganggap bahwa semua laki-laki sama. Jadi sampai umur 50 tahun dia itu belum nikah karena trauma itu. Lah, pengalaman yang ada di dalam pikirannya menganggap bahwa semua laki-laki sama itu adalah pengalaman yang membelenggu. Nek iku ditututi ora dilangno. Akhirnya dia sampai umur 50 tetap nikah. Hilang mata. Ke anak trauma nih. Jadi belum ketemu jodohnya. Kan gitu. Ber-ZMP, Zero Mind Process, membersihkan belenggu. Ini kan katakan kayak mulai. Setelah ZMP nanti kemudian terus mental. Nah ini mengenai kecerdasan emosi. Mental fluidity ini ada 6 prinsip. 6 prinsip yang diambil dari hikmah 6 rukun. Prinsip yang pertama STAR principle. Ini sebagai tambahan materi. STAR principle. Prinsip bintang. Jadi iman kepada Allah itu kan rukun iman. Pak Ari ngambil hikmah sidik terus dijengakno STAR principle. Prinsip bintang. Gambaran prinsip bintang itu apa? Prinsip bintang itu gambarannya adalah kita melakukan sesuatu apapun yang pertama dan utama itu harus lillah, harus karena Allah. Ini gak mudah. Itu gampang. Gak mudah. Misalkan kita ini ingin apa jenis Megawe kan tujuannya awak di megawe tujuannya apa? Duit. Ketika untuk duit mesti karena apa? Karena niat utamanya adalah Tuhan. Terus piye nek STAR principle? STAR principle kita harus mencoba atau berusaha untuk aku kerja iki dalam rangka nglakoni perintah Gusti Allah. Yang pertama. Jadi aku dadi wong lanang duwe kewajiban nek nafkah karo wong wedok. Aku milih pekerjaan yang saya pilih adalah misalkan tani. Ya wes aku nandur telo. Jadi aku nandur telo ini yang pertama dan utama hanya karena golek dari Gusti Allah. Yang kedua nek kok menawa dengan nandur telo ini Gusti Allah ngedurno rezeki ini lewat telo ini. Karena memang jenis wong urip itu butuh syariat. Itu megawe. Sehingga nanti ketika kok terus dilalai telo iki kok hasilnya kok ora sesuai karo harapan kita, ora sesuai karo hitung-hitungan. Kecewane ora ngasih kecewa karena apa?
Karena tujuan utama kita nandur telo itu karena krono Gusti Allah itu pasti diperhatikan. Nek ora lewat telo, ya mesti nggo rezeki kembali liya. Akhirnya ya terus mamane telane orang ya wis lah. Penjinan pegawai delok mandure ku genah. Ya wis genah selama ini track record-nya bagus. Ana apa jenenge pegawai ku ya selalu trip lah, bayarnya ora tahu guys. Kita belum orang Jakarta niat gawe golek rezeki. Rono Gusti Allah. Yang pertama rono Gusti Allah. Ketika sampai sekarang Gusti Allah itu untuk ganjaran. Yang kedua, tujuannya magawe itu yo termasuk tujuannya salah satu tujuannya adalah mencari bentuk. Ning lah iku kan ukurane wis wong iku wong apik, gamane manut e. Oh delalah. Delalah pas magawe sesasi ora dibayar. Nek sampean lillahi ta'ala magawe yo iki Gusti Allah sing wis iso. Gak apa-apa bukan berarti kok terus bela orang yang lain tetap berusaha kita berusaha cari informasi. Tapi umpamane kok aja ora kok terus kakek aneh atau terus berusaha bangsa dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena sing dadekno wong iku ora bayar ya Gusti Allah. Padahal sampean niku nglakoni pekerjaan itu kudu kemudian ketika sampai itu ke Gusti Allah itu nanti akan muncul keyakinan. Oh berarti rezekiku itu gak dilipat nomor. Tetap sampai kerja selama 1 bulan tidak sia-sia. Pasti dihargai oleh Allah. Pasti digaji oleh Allah. Tapi orang lewat kono, ya terus lihat di sabar. Jadi lo sabar itu. Dengan kesabaran nanti pasti akan ada apa jenenge Durpres akan ada kejutan-kejutan di luar juga. Itu pasti. Neng metune iku bos sasi, bos dino, bos sasi ngarep, bos minggu ngarep, bos tahun ngarep, kita yang tidak tahu. Itulah rahasia. Neng pasti itu akan terjadi. Sehingga dengan kondisi apapun ketika kita sudah berstart prinsipal melakukan segala sesuatu karena Allah, kita akan tenang. Dunia akan baik-baik saja selama hati ini masih ingat kepada lah termasuk kita sudah berstart prinsipal itu akan meminimalisir, mengurangi kita atau menggagalkan kita melakukan kejelekan. Contohnya apa mendem karena Allah, kira-kira apa mendem karena Allah wagu berat ya Yus apa mendem karena Gusti Allah itu berat orang bakal sih itu. Jadi lillahi ta'ala itu punya kekuatan yang luar biasa sehingga di dalam ibadah, di dalam agama setiap niat itu pasti dikindili lillahi dengan tujuan apa? Ben kita melakukan apapun khususnya ibadah itu krono Gusti Allah bukan krono ganjaran. Nah, nggone syarat niat itu gak ono lillahi ta'ala. Tapi nek niat wudu namanya wudu ayo terakhirnya lillahi. Usolli fardhu maghribi lillahi ta'ala. Nama itu soma gotin lillahi ta'ala. Padahal orang wajib itu. Kenapa dikasih lillahi ta'ala? Dengan harapan apa yang kita lakukan dunia ini sunate posone semuanya karena Allah diganjar wah terserah terus warga pondok terserah penting karena akhirnya puncai adalah nilai untuk ridhani Gusti Allah. Ini wis untuk ridhani Gusti Allah ya tele nok neraka itu yakin ini kayaknya gak mungkin untuk ridhani Gusti Allah kok tele neraka kan gitu. Ini puncak dari segalanya. Orang gampang ini. Aku ngedabus ini jelas yang kedua karena apa jenenge 6 prinsip senengane ISG model tadi kan berputar. Orang mak mandek jelek kan ora. Jadi ngejelekno lillahi ta'ala nek kene kudune dijogo terus. Aku saiki iso. Tapi esuk ya iso marah. Makanya harus selalu untuk menjaga ini ben sebenarnya orang lali itu kan mengenai etika itu kan
diweki acara bulanan. Anu diskusi ben sekiranya lali, diskusi ini. Jadi di kehidupan kita ngaji. Ngaji itu kan dalam rangka untuk mengingatkan kembali ben eling karo Gusti Allah. Makanya sampai orang kewajiban Jumatan itu rahasianya kan manusia itu dalam waktu 1 minggu kok orang apa jenenge orang dungu pepeling kon balik ke Gusti Allah. Itu artinya akan semakin atos. Ya artinya atos dikandani kaya apa model apa wae. Ora bakal lembus. Makanya wajib Jumatan. Nang Jumatan ono khotbah. Khotbah iku syaratnya wong khotbah itu kudu ono wasiat. Ittaqillah. Mesti gua nafsi bitat Allah. Itu wajib. Untuk apa ya? Ternyata untuk ini. Dan sekiranya spiritual manusia dalam 1 minggu minimal itu diingatkan, dipantik dengan pancing nih, bener. Berarti tanduran itu minimal seminggu sekali kudu disiram. Ya disiram. Dan ini salum semakin halus. Ya karena Gusti Allah. Secara logika ya mati, tapi ya mesti. Tapi umumnya ya mati kan. Karena wong sing ora tau ngaji, ora tau diskusi tentang kehidupan, ya tidak. Wong sing ngaji yo tapi ndungokno tapi nek ora diresapi dalam hati, dalam perasaan, ya padha wae. Kan gitu. Itulah star principle. Makanya kita harus berstart principle. Mental kita dibangun dengan star principle. Cara berpikir, cara berperasaan kita dibangun dengan lillahi ta'ala pertama dan utama. Kalau ada ngopo-ngopo, apa lakoni iki, pikirannya kudu dijate. Tak lakoni ngono. Itu star principle loh. Ada tanya apa? Iya, Yus. Lillahi ta'ala kan. Suatu saat itu ada kejutan. Pasti itu, tapi masalahnya kan aku kok orang tahu, kita ya nggak merasa. Awalnya sih ngeras. Akhirnya terus jadi biasa-biasa saja. Dia baru ngat. Jadi gawe terus mbak. Ini ada kejutan. Pasti itu. Kita nolong. Ini